Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 3. Bertemu lagi di kelasnya Bu Asih, di kelas tematik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik khususnya di matematika ya. Jadi bukunya yang baru itu kalian kasih nama matematika. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang nilai tempat suatu bilangan. Jadi, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mulai. Jadi untuk kaitannya sama minggu lalu, jadi kita sudah belajar tentang bilangan ribuan ya. Di tema 1, subtema 1 itu kita sudah belajar tentang bilangan, cara membaca bilangan ribuan. Nah, di sini kita akan belajar nilai tempat suatu bilangannya. Jadi nilai tempat itu pada angka-angka pada suatu bilangan itu mempunyai nilai tempat. Jadi ribuan, angka yang ribuan itu angkanya jumlahnya pasti ada 4. Ada 4 angka. Nah, angka yang paling depan itu mempunyai nilai tempat yaitu ribuan. Angka yang nomor 2 mempunyai nilai tempat yaitu ratusan. Dan angka yang ketiga memiliki nilai tempat yaitu puluhan. Dan angka yang paling terakhir itu nilai tempatnya adalah satuan ya. Sebagai contoh ini 4315. Di sini nilai tempat angka 4 itu adalah ribuan. Dan nilai tempat dari 3 itu adalah ratusan ya. Kemudian nilai tempat dari angka yang nomor 3 itu adalah puluhan. Dan yang terakhir itu adalah satuan. Ini ya. Itu kalau pertanyaannya nanti nilai tempat, jawabannya pasti itu ya. Ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Nah, berapa nilainya? Jadi kalau nilai tempatnya itu ribuan, berarti nilainya pasti. Kalau angkanya 4 berarti bernilai 4.000. Kalau angkanya 5 berarti nilainya 5.000. Angkanya 8 berarti nilainya 8.000. Itu kalau nilai tempatnya ribuan. Kalau nilai tempatnya ratusan, misalkan di sini angka 3 ya ratusannya, berarti bernilai 300. Itu ya. Kalau nanti yang di nomor 2 itu angkanya 2, berarti nilainya adalah 200. Kalau angkanya itu 7, berarti nilainya adalah 700. Selanjutnya, angka yang ketiga di sini angka 1, berarti bernilai 10 karena nilai tempatnya adalah puluhan. Dan yang nomor terakhir karena dia itu satuan itu tetap ya, angkanya nggak berubah. Baik, ini sambil mengulang minggu yang lalu. Contoh misalkan yang A itu ada angka 2, 2, 50. Berarti itu dibaca bagaimana? Karena yang paling depan itu adalah ribuan, berarti kamu bisa menuliskan angkanya itu ada 2 ya. Nilainya 2.000. Yang nomor 2 ratusan nilai tempatnya, jadi nilainya adalah 200. Yang nomor 3 nilai tempatnya adalah puluhan, berarti nilainya adalah 50. Karena yang nomor 4 itu 0, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi bisa dibaca 2250. Coba yang kedua. Yang paling pertama itu ada angka 3. Jadi di nilai tempatnya ribuan, berarti 3 nilainya adalah 3000.
Kemudian angka yang kedua itu juga 3 lagi, berarti ini 3. Karena yang nomor 2 itu nilainya adalah 300, berarti ditulis saja 300. Karena yang ketiga dan keempat 0, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Ya, begitu ya. Lanjut. Nih yang C ada angka 4, berarti di situ 4. Karena di nomor pertama nilai tempatnya adalah ribuan, berarti nilainya adalah 4000. Angka yang kedua 7, ditulis lagi 7, nilainya adalah 700. Karena angka yang ketiga dan keempatnya 0, berarti tak perlu ditambahkan lagi, gitu ya. Selanjutnya yang D 5. Yang pertama berarti nilainya 5000. Angka yang kedua 6, nilainya 600. Yang ketiga itu 5, berarti ditulis 5, nilainya adalah 50. Yang terakhir 0, berarti tidak perlu ditambahkan, gitu ya. Lanjut, sekarang kebalikannya. Di sini sudah ada dibacanya, baru kalian menyebutkan bilangannya. Coba, di sini ada 9000. Nah, kalau 9000 itu berarti angka yang paling pertama adalah angka 9000. Berarti sudah nggak ada kelanjutannya, dan ribuan itu pasti angkanya ada 4, berarti tinggal tambah 0 sebanyak 3 ya. Selanjutnya 1700. 1000 berarti angka 1. Jangan dibiasakan bilang 1000 ya, tapi harus 1000. Kemudian angka yang kedua nilainya 700, berarti ini 700. Karena tidak ada lebihnya lagi ya, berarti di belakangnya pasti 0. 1700. Lanjut 2000. Berarti angka yang pertama 2. 500 berarti 5. 50 berarti 5 lagi, dan yang terakhir karena ndak ada lagi berarti harus tambah nolnya 1 sampai angkanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau udah begitu pasti betul. Lanjut, yang terakhir adalah ini angka 10, berarti kamu tulis 10. 1000 berarti nolnya tambah 3 ya. Itu tadi sekilas membaca. Jadi kalau yang ditanya itu nilai tempat, kaitannya sama nilai tempat ya. Misalkan contoh lagi 8735. Nah, ini bisa kamu tulis, misalkan ini ada ribuan ditambah berapa ratusan ditambah puluhan ditambah lagi satuan. Misalkan begini ya. Berarti kalian lihat angka yang pertama itu adalah nilai tempatnya adalah ribuan. Angka yang kedua itu nilai tempatnya adalah ratusan. Angka yang ketiga ini nilainya adalah puluhan. Dan yang terakhir nilainya adalah satuan. Berarti tinggal dituliskan saja. Yang pertama angkanya 8, berarti 8 ribuan. Yang kedua 7, berarti 7 ratusan. Yang ketiga itu 3, berarti 30-an, dan yang terakhir 5. Itu ya, ini boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian misalkan ada lagi, misalkan 4862. Nah, misalkan di angka ini nilai tempat angka 4 adalah ribuan. Nilai tempat angka 4 itu adalah ribuan. Jadi nilainya adalah berapa?
Nah, kaitannya kalau ada pertanyaan nilainya, berarti kalau ada kata-kata nilainya, berarti kalian bukan lagi ratusan ribuan ya, tapi nilainya. Kalau 4 ribuan, berarti nilainya adalah 4.000. Ini ya. Oke, lanjut. Nilai tempat angka 8 adalah ratusan. Nilainya berapa dong? Ya, kita lihat dia berada di angka keberapa? Angka 8. Kita lihat 1, 2. Berarti karena 8 ratusan, maka nilainya adalah 800. Kemudian yang ketiga, 6. Misalkan kita tulis ya, nilai tempat angka 6 adalah berapa? Maka nilainya 60. Nah, jadi misalkan ada soal begini, nilai tempat angka 6, kita lihat 1, 2, 3. Karena dia di nomor 3, maka dia adalah puluhan, gitu ya. Tergantung soalnya ya, mau diletakkan di mana. Jadi nilainya kalau puluhan itu 60, kalau angkanya 6. Kalau angkanya 5 berarti 50. Dan seterusnya ya. Terus yang terakhir, nilai tempat angka berapa adalah satuan. Nilainya 2. Jadi di sini yang terakhir, di situ ada angka 2. Berarti yang nilai tempatnya itu sebagai satuan itu adalah angka 2. Itu ya. Kalau sebaliknya, yang diketahui itu hanya nilai tempatnya. Jadi kalian harus bisa menyebutkan bilangannya ya. Jadi begini, kita bilangannya belum tahu, tapi nilai tempatnya semua sudah tahu. Misalkan nilai tempat angka 5 adalah ribuan. Nilai tempat angka 2 adalah ratusan. Nilai tempat angka berapa adalah puluhan. Nilai tempat angka 9 adalah satuan. Jadi kalau misalkan ini, berarti kalau disuruh menentukan nilainya berapa ini? Bentar ya. Coba ya, perhatikan. Berarti yang nilai tempat angka 5 adalah ribuan. Berarti nilainya adalah 5.000. Terus yang kedua, ini misalkan ini 7 ya. Oke. Yang kedua, nilai tempat angka 2 adalah ratusan. Berarti kalau ratusan berarti 2 ratusan, berarti 200. Kalau 70 berarti dia puluhannya itu ada angka 7. Gitu ya. Kalau ada satuan
angka 9 itu sebagai satuan, berarti nilainya ya 9. Begitu ya nak ya. Berarti kalau disuruh menentukan angkanya 5 ribuan, 200-an, 70-an, 9 satuan, atau 5.279. Jadi bisa ditulis 5.279. Begitu ya. Jadi ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk latihannya bisa Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi ingat ya, ini kalian tulis di buku tematiknya, namanya matematika. Oke, bisa dipahami? Terima kasih semuanya. Selamat belajar dan jangan lupa membantu orang tua. Kemudian disiplin, kemudian rajin. Semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.